Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol. Itu es tehnya masih nggak Mas? Masih. Ya sana dijual. Es tehnya masih nggak? Jadi jual. Ditakonin niku es teh tasik apa mboten? Tasik mboten es teh. Tasik dua kono gitu. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama pemerintah sudah tidak punya masalah apa-apa. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah telah mundur dari utusan khusus Presiden. Namun insiden olok-oloknya terhadap pedagang es teh di acara pengajian masih terus terngiang di telinga publik. Maksud hati bercanda malah menuai bencana. Miftah Maulana dikecam publik lantaran dinilai menghina sang penjual es teh Sun Haji. Meski Miftah telah menyampaikan maaf, masyarakat terus membongkar ucapan senada Miftah di sederet momen lawas hingga viral kembali. Pejabat publik diimbau lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangannya agar tidak melukai hati rakyat. Masih banyak narasi yang bisa disampaikan para pejabat publik ketika berinteraksi dengan masyarakat, termasuk pilihan diksi yang harus lebih hati-hati agar tidak menyinggung personal. Terlebih, komunikasi pejabat sangat penting di tengah etika berbangsa dan bernegara yang tengah disorot publik. Buntut Gus Miftah sentil Sun Haji, perlukah sertifikasi dai? Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pemirsa, awal Desember 2024, pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Gus Miftah menjadi sorotan publik usai videonya yang mengolok-olok pedagang es di acara pengajian viral di media sosial. Tak lama setelah videonya viral, pendakwah dengan nama asli Miftah Maulana ini meminta maaf. Pak Sudaryanto itu seperti air. Sederhana sih, tapi penting. Iya. Nung ya wetengmu aja gede-gede. Bupati kok wetenge gede. Dicilike dithik, Pak. Soale gajah niku lak kelon ra tau gelem didelok karo wong, soale gajah niku isin, awake gede manuke cilik. Lah Pak Daryanto ki wetenge gede gegek manuke. Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Imbas olokan Gus Miftah terhadap penjual es teh, netizen membuat petisi yang menuntut agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Seperti inilah petisi di laman situs change.org yang menuntut agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi yang digagas pada 4 Desember meraih dukungan 60.000 lebih tanda tangan hanya dalam 2 hari. Usai viralnya ucapan Miftah, Partai Gerindra melalui akun Instagramnya meminta Miftah untuk meminta maaf setelah mengolok-olok pedagang es teh
dalam sebuah acara pengajian di Magelang. Menurut Gerindra, pernyataan Gus Miftah itu tidak sesuai dengan ajaran dan keinginan Presiden Prabowo yang amat menghormati pedagang kaki lima. Ini saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Tindakan kontroversial yang dilakukan Miftah juga turut mengundang perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut bahwa Presiden sudah memberikan teguran terhadap Miftah untuk meminta maaf kepada Sun Haji. Hasan menyebut Presiden Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun. Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun, melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Video staf sus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana Habibur Rahman yang mengolok pedagang es keliling di acara di Magelang berselawat menuai kritik masyarakat. Miftah dinilai tak pantas mencerminkan perilaku merendahkan orang lain di hadapan publik, terlebih ia dikenal sebagai tokoh agama. Masih, yo kono didol. Dolen di sederhana sih tapi penting. Potongan video staf sus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman yang menghina pedagang minuman ini viral dan menuai kecaman publik. Dalam video warga meminta Miftah memborong minuman pedagang, namun justru pedagang yang mendapatkan hinaan. Ironisnya sejumlah tokoh agama di sekitar Miftah juga ikut tertawa. Akibat ulah Miftah, Sun Haji pedagang minuman justru banjir simpati. Sementara Miftah Habibur Rahman mendapat kritikan keras dari masyarakat. Karena kita tahu yang namanya ilmu itu harus lebih bagus dari adab itu. Jadi percuma ilmunya tinggi tapi adabnya tidak ada, itu sangat disayangkan sekali. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat kecewa ya. Dia tokoh agama, harusnya jadi panutan. Mengapa sampai terjadi gitu loh? Demi apa dia berkomentar seperti itu sama pedagang gitu loh. Sedangkan dia kan mencari nafkah. Bukan kali ini saja Miftah Habibur Rahman menuai kecaman publik. Sebelumnya, sikapnya yang menoyor kepala istrinya di tengah publik juga pernah dikecam publik karena dinilai merendahkan wanita. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak terus. Sebagai pejabat publik dan pendakwa, seharusnya Miftah Habibur Rahman bisa menjadi panutan dengan sikap dan tutur katanya yang santun. Tim Liputan iNews laporkan. Penceramah Gus Miftah yang juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan publik usai ceramahnya viral di media sosial. Gus Miftah mengolok penjual es teh yang membuat warganet geram. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol kok.
Inilah potongan viral pernyataan Gus Miftah dalam ceramahnya yang membuat warganet geram. Peristiwa ini terjadi saat Gus Miftah mengisi acara sholawat di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Gus Yusuf yang ikut berada di lokasi memberikan klarifikasi. Menurutnya, Gus Miftah menegur penjual es yang dianggap mengganggu jemaah. Ia menilai pernyataan Gus Miftah hanya guyonan, sembari memaklumi gaya komunikasi Gus Miftah yang cenderung ceplas-ceplos. Sementara itu, usai viral dan dihujat karena dinilai mencibir penjual es teh, Miftah langsung memborong makanan pedagang keliling. Ia juga meminta maaf atas ucapannya yang tidak pantas kepada penjual es. Sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah mengaku sudah mendapat teguran dari Seskap Teddy Indrawijaya. Gajah niku lak kelon ra tau gelem didelok karo wong, soalnya gajah niku isin, awake gede manuke cilik. Ya, setelah viral dan dihujat netizen, Miftah Maulana akhirnya mendatangi rumah Sun Haji di Magelang, Jawa Tengah. Sun Haji sendiri telah memaafkan Miftah dan tidak tahu insiden itu viral di media sosial. Masih, ya kono di Setelah viral dan dihujat netizen, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana akhirnya mendatangi rumah Sun Haji di Magelang, Jawa Tengah. Miftah Maulana minta maaf kepada sang penjual es teh yang jadi bahan olok-oloknya dalam sebuah majelis taklim yang potongan videonya beredar luas dan menuai kecaman warganet. Selain minta maaf, Miftah Maulana juga berjanji bakal menggelar pengajian di rumah Sun Haji. Sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu Abah minta maaf sama Kang Sol. Sudah, salah maaf lahir batin. Dan gak ngira ya berita. Iya Pak, iya Pak. Pendapatmu moro-moro rame. Gak kalah kalau niatnya guyon malah jadi kedawan-dawan. Tapi hikmah itu mau. Nanti kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Sun Haji mengaku ikhlas memaafkan Miftah dan tidak lagi mempermasalahkan. Ia tidak mengira potongan video pengajian Miftah Maulana 25 November lalu di Magelang, Jawa Tengah bakal memantik kegaduhan. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya, tapi saya jawab dengan apa adanya. Itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Sejumlah kalangan mulai dari netizen hingga perwakilan Majelis Ulama Indonesia menyayangkan akhlak dan adab Miftah Maulana terhadap sang pedagang saat berceramah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Untuk menunjukkan masalah olok-olok sudah selesai, Sun Haji membalas kunjungan Gus Miftah dengan mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan keluarga. Sun Haji, pedagang es teh yang viral setelah diolok-olok oleh penceramah Miftahul Maulana atau Gus Miftah, mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Sun Haji ke pesantren milik Gus Miftah sebagai kunjungan balasan setelah Gus Miftah mendatangi rumah Sun Haji di Desa Banyusari, Gerabak, Magelang untuk meminta maaf. Setelah berdialog dengan Sun Haji, Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan keluarga. Pak Son mau umroh, kan katanya mau umrohin banyak. Mau diumrohin sama orang lain apa diumrohin sama Abah. Nah, beliau ngersake diumrohin sama Abah saja. Saat ditanya wartawan, Sun Haji mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Iya, masa sudah nggak tersinggung nggak? Enggak ya. Sudah selesai masalahnya. Sudah memaafkan ya. Ya udah maafkan. Oke, Mas Son, makasih. Meski Gus Miftah telah meminta maaf, namun publik terlanjur kecewa dengan olok-olok yang dianggap lelucon yang dilontarkan oleh utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan kepada Sun Haji. Publik menilai olok-olok tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara. Dari Sleman, Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan.
Sosok Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih akrab disapa Gus Miftah sudah tak asing lagi di mata masyarakat. Sebelum ucapannya pada pedagang es menjadi viral, tindakan pendakwah nyentrik ini memang kerap menuai kontroversi. Masih, yo kono didol. Dolen sederhana sih, tapi penting. Potongan video berisi rekaman utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Gus Miftah menghina pedagang minuman saat acara Magelang Bersalawat ini viral dan menuai kecaman publik. Saat kejadian, warga yang hadir meminta Gus Miftah untuk memborong minuman pedagang, namun justru hinaan yang diterima oleh pedagang. Ironisnya bukannya menegur, sejumlah tokoh agama di sekitar Gus Miftah malah ikut tertawa. Video ini menuai banjir simpati untuk Son Haji, sang pedagang minuman. Son Haji, warga Gerabak Magelang ini terpaksa berjualan es teh untuk menafkahi dua anak dan istrinya setelah cedera patah tulang tangan saat bekerja di pemotongan kayu. Usai viral, Gus Miftah mendatangi rumah Son Haji untuk menyampaikan permintaan maaf atas candaannya dan berjanji akan menggelar pengajian di rumah Son Haji. Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok ning rumahku. Bukan kali ini saja Gus Miftah menuai kecaman publik. Sebelumnya, sikapnya yang menggoyangkan kepala istrinya dengan keras juga pernah disorot publik karena dinilai merendahkan wanita. Sebagai pejabat publik dan pendakwah, seharusnya Gus Miftah bisa menjadi panutan dengan bersikap dan bertutur kata yang santun. Terlebih kepada mereka, warga kelas bawah yang mengais rezeki dengan halal. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya Miftah, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adita Irawati juga mendadak viral setelah menyebut istilah rakyat jelata untuk rakyat kecil. Ucapan Adita ini terlontar ketika merespons tindakan Miftah yang mengolok-olok penjual es. Setelah mendapat banyak kritik dari netizen, Adita langsung meminta maaf atas tindakannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah rakyat biasa, yaitu kita semuanya rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca insiden olok-olok, Miftah menyatakan mundur dari posisi sementara sang pedagang es teh Son Haji menuai rezeki. Inside Story segera kembali. Es tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih, ya sana dijual. Es tehnya masih nggak? Jadi jual. Ditakoni niku es teh tas apa mboten?
tasik mboten es teh, tasik dua kono gitu. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Pemirsa, di saat ramai viral Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad justru berbuat sebaliknya. UAS membeli dari pedagang es teh yang berjualan di pengajiannya dan mendoakan para pedagang agar lebih banyak rezekinya. Berdagang saat tablik akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Viral tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman juga membuat warganet membanding-bandingkan sikapnya dengan seorang sinden. Diketahui sinden bernama Niken Salindri pernah memborong dagangan penjual minuman yang menonton penampilannya. Niken kemudian mempersilahkan penonton untuk mengambil minuman tersebut secara cuma-cuma. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km Malioboro. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah yang dianggap merendahkan pedagang es teh. Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi es teh, seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Terkait hal itu, Bahar mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Miftah dari jabatannya dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke Presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta. Ini merespon, meminta, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mencopot yang bersangkutan sebagai staf khusus ya, sebagai Presiden utusan di bidang keagamaan, karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara. Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Walau sudah meminta maaf, reaksi publik pada Miftah Maulana yang menghina pedagang es belum mereda. Kekecewaan pada Miftah turut dirasakan sopir truk yang mencopot gambar Miftah yang menempel di badan truk mereka. Sebagai sosok pendakwah yang sempat diteladani, tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mereka.
Namun sejak viralnya peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk juga turut kecewa. Viral di media sosial, sopir truk yang mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan kepadanya. Ya, tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman mendapat cibiran dari warganet yang kreatif hingga menggabungkan gambar dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono di Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono di Insiden olok-olok Miftah terhadap penjual es teh juga menuai sorotan tajam di luar negeri. Salah satunya dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar mengaku heran melihat adanya pemuka agama yang menghina kaum kecil. Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Oh, ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral. Penghinaan kepada orang yang jual teh ya. Yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah. Dua pendakwah. Dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat. Sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contoh ya pengalaman. Bahawa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama. Orang tak semestinya. Orang yang paham agama. Yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya. Tak hanya netizen Indonesia, klub sepak bola Manchester United juga menyentil insiden Miftah. Akun media sosial The Red Devils mengabadikan insiden ini dalam kolase foto pengangkatan trofi MU dengan caption penuh makna. Klub raksasa Manchester United tak mau ketinggalan menanggapi viralnya kejadian yang menimpa seorang penjual minuman es teh di acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah yang ramai di sosial media. Dalam postingan terbarunya, The Red Devils mengunggah kolase foto pengangkatan trofi MU dari tahun ke tahun dengan caption yang cukup mengejutkan. Ya, dengan bahasa Indonesia, MU menuliskan unggahan penuh makna. Klub elit asal Inggris ini menuliskan tentang pentingnya saling menghargai. Postingan Manchester United di akun resmi media sosialnya ini disambut ragam reaksi dari para netizen. Netizen yang sebagian besar berasal dari Indonesia menanggapinya dengan penuh dukungan. Ya, tak hanya satu atau dua kali, Manchester United menjadi salah satu klub sepak bola yang sering mengunggah postingan berkaitan dengan Indonesia. Hal ini dilakukan karena penggemar dari Indonesia menjadi salah satu penggemar terbesar klub-klub sepak bola di dunia, termasuk Manchester United yang mempunyai basis fans paling banyak. Sementara itu, Sun Haji, pedagang es teh yang mendapatkan olokan dari Miftah Maulana, mendapatkan rezeki bertubi-tubi. Mulai dari hadiah umroh hingga gerobak dengan brand namanya sendiri, Sun Haji Tea. Usai viral setelah mendapatkan olokan dari Miftah Maulana, beragam simpati dari masyarakat mulai berdatangan. Sun Haji bahkan kini memiliki gerobaknya sendiri dengan brand yang juga diambil dari namanya Sun Haji Tea. Postingan ini mendapatkan beragam komentar positif dari netizen.
Usai menuai kecaman luas, Miftah Maulana Habibur Rahman akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dalam pidatonya di pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta, Miftah mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan Presiden terhadapnya. Sambil terseduh-seduh, Miftah mengucapkan kalimat pengunduran dirinya. Ia menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan perenungan mendalam. Miftah pun menegaskan keputusan mengundurkan diri bukan karena tekanan, melainkan atas keinginan pribadi. Miftah menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan selama bertugas sebagai penyelenggara negara. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan,
yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Prabowo juga akan berdiskusi mencari pejabat penggantinya. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak, ada. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono juga memberikan tanggapan terkait pencopotan jabatan Gus Miftah sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia. Partai Gerindra tetap menghormati proses yang ada dan menerima keputusan yang sudah diambil. Yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Buntut insiden olok-olok Gus Miftah, banyak pihak mendesak agar sertifikasi bagi penceramah diwajibkan. Inside Story segera kembali. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih, ya sana dijual. Es tehnya masih nggak? Jadi jual. Ditakonin, niku es teh tasik apa mboten? Tasik mboten es teh. Tasik dua kono gitu. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan Presiden
bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gusmi Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons usulan untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah. Usulan tersebut mencuat usai pendakwah Miftahul Maulana atau Gus Miftah mengolok penjual minuman. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon usulan kepada pemerintah untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah di tanah air. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya sedang mengkaji usulan tersebut meski tidak menjelaskan secara rinci. Kementerian Agama diketahui sudah pernah memiliki program untuk merekrut penceramah ataupun pendakwah yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa persyaratan tertuang dalam persyaratan program rekrutmen 500 penceramah untuk daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar pada bulan suci Ramadan 2024 lalu. Istiqlal kemarin itu. Saya lagi Prof, tentang sertifikasi penceramah agama seperti apa, Prof? Sertifikasi juru dakwah, Prof, yang kemarin imbas dari Gus Miftah yang ramai itu. Ini gimana, Prof? Sedang kita kaji, nanti muncul dalam waktu dekat ini. Wacana usulan sertifikasi untuk pendakwah mengemuka di ruang diskusi publik beberapa pekan lalu. Usai pendakwah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftahul Maulana atau yang akrab disapa Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh saat sedang berdakwah yang kemudian viral di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait usulan sertifikasi pendakwah, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Holil Nafis menyebut MUI telah mengeluarkan ketentuan standarisasi untuk meningkatkan kompetensi dai. Namun untuk sertifikasi sulit dilakukan karena terbentur anggaran negara. Berikut pernyataan Kiai Holil dalam dialog di Sindo Prime bersama rekan David Silahoy beberapa waktu lalu. Standarisasi dai. Standarisasi. Ya, ada dua hal yang berbeda. Standarisasi itu adalah peningkatan kualifikasi dan kompetensi dari dai sehingga mereka mempunyai area atau kesempatan untuk belajar meningkatkan kualifikasi dan kapasitasnya pada dai. Ada 3 standar yang kami lakukan, yaitu tentang pemahaman keagamaan Wasafiyatul Islam, tentang Islam moderat. Yang kedua ada tentang hubungan agama Islam dengan negara yang kita pilih seperti negara berdasarkan Pancasila. Yang ketiga adalah metode dakwah yang harus kita samakan persepsi, harus kita taati dakwah di Indonesia. Nah, standarisasi ini tidak diwajibkan tetapi diperlukan untuk para dai. Berbeda dengan sertifikasi. Biasanya kalau standarisasi tidak ada konsekuensi apapun kecuali dikembalikan kepada masyarakat dan memaksimalkan kemampuan dai. Sementara sertifikasi lebih pada kualifikasi kompetensi yang bisa mendapat izin untuk berceramah dan tidak boleh atau tidak untuk berceramah. Dan biasanya sertifikasi itu berkorelasi dengan bayaran yang difasilitasi oleh negara. Seperti halnya negara tetangga kita di Malaysia, di Brunei, itu ada sertifikasinya sehingga tidak boleh ceramah kalau tidak disertifikasi. Tapi MUI pernah dan sedang pernah juga ya, sertifikasi juga sudah mengeluarkan ya MUI. Kita sudah pernah standarisasi, sudah angkatan ke-35. Standarisasi iya. Angkatan 100. Berbeda dengan standarisasi dan sertifikasi. Standarisasi tidak punya konsekuensi mengikat, sementara sertifikasi punya konsekuensi mengikat. Bedanya di sini kemampuan negara kalau mau sertifikasi, apakah negara mau membiayai para dai itu untuk kebutuhan masyarakat mulai dari khutbah Jumat sampai persoalan perkawinan atau persoalan berkenaan dengan kematian maupun berkenaan dengan umpamanya anak tujuh awalnya berkenaan dengan akikah dan seterusnya. Oleh karena itu memang ketika digagas ide sertifikasi agak sulit dilakukan karena pemerintah tak punya anggaran untuk membayar para dai, sementara kebutuhan masyarakat
berdakwah atau ceramah dalam arti yang lebih sempit menjadi kebutuhan di masyarakat. Orang dari acara yang gembira sampai acara yang sedih itu butuh penceramah. Sementara kalau dibatasi dengan sertifikasi yang harus dibayar oleh pemerintah itu tak mungkin bisa dilakukan. Oleh karena itu jalan keluarnya kami lakukan dengan cara standarisasi. Itu peningkatan kualifikasi untuk dai agar dia mengerti cara dakwah yang baik, sopan santun dan juga inspiratif. Itu yang harus dipahami perbedaan sertifikasi dengan standarisasi. Kalau sertifikasi itu pakai BNSP, Badan Standar Profesi, yang dilakukan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan itu punya konsekuensi dengan boleh ceramah dan tidak ceramah. Pemerintah memberikan regulasi, nggak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga ormas, kalau bicara dalam kategori sertifikasi, maksudnya BNSP, LSP, dia harus ada badannya yang juga ada kurikulum KKNI-nya. Jadi kalau yang dimaksud adalah pembinaan, peningkatan kualifikasi, boleh dilakukan oleh siapa saja. Jadi perdebatan dulu zaman Pak Lukman, Hakim Saifuddin jadi Menteri Agama, itu pernah dikaji. Kalau dilakukan oleh ormas, kewenangan ormas apa kewenangannya untuk melakukan sertifikasi, dan itu bisa konsekuensi pada pembayaran kayak sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Makanya kami tidak menggunakan istilah sertifikasi, tapi menggunakan standarisasi. Kalau standarisasi boleh dilakukan oleh ormas-ormas, tapi perlu diketahui semua ormas itu bergabung di Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa bikin berjenjang penyamaan persepsi secara nasional, sehingga tidak sektoral, hanya satu lembaga tertentu, umpamanya seperti hanya yang dari yang kecil sampai ormas yang besar, sehingga ada satu persepsi tentang nasional itu yang dilakukan oleh kita tanpa menutup masing-masing itu punya lembaga dakwah. Itu ada lembaga dakwah, begitu juga ada lembaga dakwah, itu pasti jalan. Tapi yang berlaku nasional itu perlu dilakukan secara bersama. Kalau arahnya sertifikasi, itu konsekuensinya kepada profesionalisme, dan di antara profesionalisme ada konsekuensi dengan boleh dan tidak bolehnya berceramah, kemudian berkenaan dengan seleri honornya berceramah itu. Nah, melihat budaya kita yang ceramah yang besar, pemerintah tak punya anggaran yang cukup, maka dulu disepakati antara Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum dan Pak Lukman Hakim sebagai Menteri Agama, dilakukan oleh MUI standarisasi. Pemerintah menyiapkan sertifikasinya. Kemudian kalau nanti diarahkan pada sertifikasi, pasti kepada lembaga sertifikasi profesi LSP. Itu bedanya peningkatan kualifikasi dengan sertifikasi. Itu kita sifatnya kan bukan mandatory, voluntary. Jadi kita MUI itu yang sifatnya gabungan antar ormas-ormas. Di NU ada juga berkenaan dengan peningkatan kualifikasi. Di NU ada, di lembaga dakwah, di Muhammadiyah sudah ada, semua ada. Jadi kami tidak berarti menutup pada yang lain karena tidak ada mandat negara. Ini adalah sukarela untuk peningkatan. Dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, Ketua Umum Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin menilai standar dakwah tidak bisa dilakukan dengan sertifikasi karena para pendakwah telah tersertifikasi secara alami. Sementara itu, politisi PKB Maman Imanul Haq memastikan sertifikasi bukan kontrol pemerintah terhadap kebebasan berpendapat, namun untuk meningkatkan keadaban publik dalam menyampaikan nilai-nilai agama. Untuk memperbaiki ini, memang sistem pencetakan dai kita, ya, sistem melahirkan apalagi ulama, harus dikembalikan pada sistem yang benar, ada guru, ya. Nah, permasalahan gurunya tersertifikasi, terkode etikan atau tidak? Ini akan ada secara alamiah seleksi tentunya. Tetapi ya ini juga saya harus mendukung Kang Maman. Yang namanya aturan memang tidak bisa juga diabaikan. Kita bernegara ini kan juran, tidak bisa sekedar tentang hati nurani.
Ya, tidak bisa. Harus dibuat aturan dan aturan itu tidak mesti selalu rumit. Mohon maaf, Cak Islah, ya. Tidak mesti, karena ada yang namanya common gitu, yang kita bisa sama-sama standarnya, ya. Baik. Kalau misalnya, karena ada dua yang paling penting bagi pendakwa, ilmu dan etika, ya. Standar pada ilmu sangat penting. Baik. Yang kedua, ya. Tapi etika ini tidak bisa lahir hanya dengan membuatkan ini aturannya ikut pelatihan 3 hari. Dia harus mengikuti proses yang namanya mulazamah, ya. Ada orang-orang yang bisa dengar. Seperti ini biasanya, itu gurunya yang pertama akan menegur kalau ada hal. Sehingga ada yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau sekarang salah. Ya, maka sangat penting memang ada afiliasi ke ormas atau komunitas. Untuk sertifikasi tadi. Ya. Maka poin keduanya, upaya-upaya ini adalah konektivitas. Bahwa saya ingin mengatakan bahwa sertifikasi ini tidak ingin menghadirkan negara yang mengontrol, membatasi kebebasan berpendapat, tapi lebih kepada bagaimana keadaban publik, etika, berpidato dan lain sebagainya itu dipahami oleh semua. Tanpa orang harus sama seragam kayak zaman Soeharto, tidak perlu. Kita memang berbeda. Kita tidak mempersalahkan kunut atau tidak kunut. Tapi kalau ada orang nggak sholat subuh, nah itu baru kita persalahkan. Pepatah menyebut mulutmu harimaumu. Pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Miftah Maulana adalah pentingnya menjaga lisan dalam bertutur kata dan bersikap. Terlebih bagi seorang dai yang sudah sewajarnya menyebarkan nilai-nilai ajaran terpuji alih-alih membuat hati tersakiti. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.